Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan pendidik se-Nusantara. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Melalui channel ini saya akan membahas dan memberikan informasi seputar dunia pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan struktur kurikulum Merdeka. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang capaian pembelajaran dan bagaimana hubungannya dengan alur tujuan pembelajaran, bagaimana proses pengembangannya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah capaian pembelajaran itu apa sih? Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada jenjang PAUD, kemudian untuk pendidikan dasar dan menengah, kemudian capaian ini disusun pada setiap mata pelajaran. Kalau di kurikulum 2013 itu dulu namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran atau implementasi kurikulum Merdeka ini itu pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir fase dan waktu tempuhnya. Satuan pendidikan akan diberikan keleluasaan untuk menentukan strategi atau cara ataupun jalur untuk mencapainya agar bisa menentukan strategi yang sesuai. Kita perlu tahu titik awal keberangkatan peserta didik. Nah, dari situ makanya diperlukan yang namanya tes diagnostik. Nanti kita akan bahas pada video lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, komponen yang Bapak Ibu temukan di dalam capaian pembelajaran itu meliputi rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran, kemudian capaian dalam setiap fase secara keseluruhan, dan capaian setiap fase menurut elemen. Ini komponen-komponen yang Bapak Ibu bisa dapatkan, dan capaian pembelajaran ini sudah disediakan Bapak Ibu, tinggal di-download. Nanti linknya saya siapkan di kolom deskripsi. Selanjutnya, bagaimana sih penggunaan capaian pembelajaran dalam satuan pendidikan? Bapak Ibu bisa lihat di sini, CP itu dirumuskan dalam bentuk fase Bapak Ibu, bukan per tahun, tapi dalam bentuk fase. Kemudian CP selalu berpusat pada siswa, bukan pada ketuntasan materi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat fase-fasenya. Di jenjang PAUD itu diistilahkan dengan fase fondasi. Kemudian di jenjang SD ada 3 fase, fase A, fase B, dan fase C. Dalam setiap fase itu ada satu capaian pembelajaran dalam setiap mata pelajaran ya, dalam setiap elemen itu yang harus dicapai dalam satu fase. Nah, dalam satu fase ini di SD ada 2 tingkat atau 2 jenjang, kelas 1 dan kelas 2. Jadi satu fase itu ditempuh selama 2 tahun. Nanti diberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengorganisasikan bagaimana sih pembagian dari materi-materi yang ada dalam fase tersebut. Dan seterusnya jenjang SMP dan jenjang SMK. Kemudian Bapak Ibu saya berikan contoh. Ini contoh capaian pembelajaran ya di fase A, mata pelajaran matematika. Karena memang pembagian fase itu, pembagian capaian pembelajaran itu berdasarkan mata pelajaran di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu, salah satu contoh fase pada contoh capaian pembelajaran pada fase A pada mata pelajaran matematika. Kita bisa lihat ini ada elemen bilangan. Nah, dari semua ini yang dideskripsikan di sini itu diharapkan dicapai di akhir fase A, di mana fase A itu kan kelas 1 dan kelas 2. Artinya diharapkan semua komponen yang ada di sini atau indikator-indikator yang ada di sini itu sudah tercapai nanti pada saat siswa selesai di kelas 2 untuk naik kelas 3. Jadi memang diberikan waktu yang panjang ya Bapak Ibu dan keleluasaan untuk membagi materi mana saja yang mau dimasukkan, misalnya dipelajari di kelas 1, kemudian yang mana yang mau dipelajari di kelas 2. Nanti kita bisa lihat secara rinci di ATP-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa sebenarnya melakukan riset, melakukan tes diagnosis dulu kemampuan awal siswa, kemudian melakukan diskusi dengan guru yang sama fasenya, misalnya kelas 1 dan kelas 2. Mereka membagi materinya. Yang mana mau dimasukkan di kelas 2, yang mana mau dimasukkan di kelas 1.
Selanjutnya Bapak Ibu, ini contoh alur tujuan pembelajaran atau ATP. Bapak Ibu juga bisa download, sebenarnya sudah disediakan di platform Merdeka Mengajar. Nanti juga saya akan berikan video khusus bagaimana sih cara mendapatkan file-file ini di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu ya, pembuatan alur tujuan pembelajaran berdasarkan fase. Jadi tadi di fase A itu ada domain atau komponen bilangan. Kemudian fasenya ini pada fase A sudah ada deskripsinya. Nah, nanti rekan-rekan guru bisa melakukan pembagian. Nah, jadi dari fase ini dibagi. Misalnya di kelas 1 sampai tingkatan mana yang mau dipelajari. Kemudian nanti di kelas 2 tingkatan mana lagi yang mau dipelajari. Ini Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan rekan sesama fase, tapi beda tingkatan ya. Misalnya kelas 1 dan kelas 2 silahkan berdiskusi. Setelah dibagi secara umum seperti ini, misalnya saya coba jelaskan. Di fase A ini di CP-nya ya Bapak Ibu. Di akhir fase A itu peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan bilangan cacah sampai dengan 999 dengan menggunakan sistem nilai tempat dan seterusnya. Kemudian ini dibagi menjadi 2 kelas secara umum. Di kelas 1 misalnya di akhir kelas 1 peserta didik dapat mengurutkan bilangan cacah sampai angka 99 saja. Nanti di kelas 2 dilanjutkan sampai dengan angka 999. Jadi ini nanti sebenarnya Bapak Ibu ya, ini sudah disiapkan, tinggal Bapak Ibu download, adopsi, karena kita juga melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka pada tahap mandiri belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu mengadopsi yang sudah disediakan. Kalau memang ada yang perlu dikurangi atau ada yang perlu ditambah, itu masih terbuka Bapak Ibu, silahkan. Nah, kemudian setelah dibagi secara kelompok besar seperti ini, barulah di setiap kelas itu dibagi Bapak Ibu tujuan pembelajarannya, diurai kembali, dijabarkan kembali menjadi tujuan pembelajaran seperti ini. Ini sudah di kelas 1 untuk materi bilangan ada 8 tujuan pembelajaran. Kemudian di kelas 2 ada 7 tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan. Nah, kemudian nanti dari tujuan pembelajaran ini, barulah kalau sudah terbentuk tujuan pembelajaran seperti ini, baru Bapak Ibu bisa membuat yang namanya program tahunan dan program semester. Nanti dilihat saja ada berapa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun dalam satu mata pelajaran ini. Misalnya matematika. Di sini kalau kita lihat di materi bilangan sudah ada 8, kemudian nanti di materi lainnya ada berapa, karena bukan cuma bilangan ya Bapak Ibu untuk mata pelajaran matematika. Nanti ini bisa disusun di dalam program semester berdasarkan tujuan pembelajaran ini. Apakah misalnya dalam satu tujuan pembelajaran ini hanya dapat dilakukan 1 kali pertemuan, atau bisa jadi satu tujuan pembelajaran ini dilaksanakan misalnya 2-3 kali pertemuan. Itu nanti tergantung dari waktu yang tersedia berdasarkan identifikasi dari kalender pendidikan. Nah, itu saja dulu Bapak Ibu ya, terkait dengan capaian pembelajaran, kemudian hubungannya dengan alur tujuan pembelajaran. Untuk link download ATP-nya ini dan capaian pembelajarannya saya siapkan di kolom deskripsi. Silahkan Bapak Ibu klik, kemudian download. Itu melalui platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Nah, untuk video ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang didiskusikan silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.